Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari-hari ini setelah pemerintah mengumumkan tidak berangkatnya jamaah Indonesia untuk haji, membatalkan pemberangkatan jamaah Indonesia untuk haji, disusul dengan berita bahwasannya pemerintah Arab Saudi itu belum memberikan dan lain sebagainya. Kemudian informasi terakhir adalah bahwasannya pemerintah Saudi Arabia itu tidak membuka untuk jamaah manapun di seluruh negara untuk datang menunaikan ibadah haji, kecuali mereka itu diberikan untuk orang-orang yang ada di sana, mukimin dan penduduk. Dan jumlahnya juga dibatasi dengan jumlah 60.000. Tapi setelah informasi ini berkembang, ini ternyata masih banyak sekali orang-orang yang berbicara tentang biayanya nggak ada lah dan lain sebagainya. Padahal sudah diinformasikan bahwasannya semua biaya ada. Meskipun itu ada yang informasi bahwasannya dana haji dipakai untuk infrastruktur dan lain sebagainya, tapi kami meyakini bahwasannya pemerintah masih bertanggung jawab untuk jamaah haji Indonesia. Nah, saya ingin membahas sedikit-sedikit gitu ya tentang seandainya kalau haji ini diberangkatkan. Jadi memang awal-awal saya berikan komentar pada pemerintah pada saat pemerintah menyatakan untuk jamaah Indonesia tidak berangkat haji. Itu saya katakan pemerintah terlalu terburu-buru gitu ya, karena ya belum ada keputusan, kenapa harus diambil keputusan untuk tidak berangkat. Sebenarnya seperti itu, karena dari dua sisi gitu ya. Kalau dari kami pengurus, kami yang selalu mengurus tentang haji, meskipun bukan untuk haji pemerintah, haji khusus atau yang dinamakan dengan haji plus, itu dalam proses pengurusan visanya aja luar biasa ruwetnya. Kalau lagi ditambah kemarin itu sebenarnya sudah ada sedikit persiapan bocoran seandainya haji ini ada. Kalau ada haji maka peraturannya di Mina harus begini, di hotelnya harus begini, prosedur-prosedurnya harus dijalani, di Arafahnya begini, transportasinya harus dibatasi 50%. Ini kalau menurut kami para pengurus, apalagi yang sudah sering haji, berangkat haji, dengan kondisi seperti ini tentunya nggak nyaman. Sedangkan begini deh, jangankan haji, umroh aja, umroh yang sudah berjalan di masa pandemi kemarin, bayangin sebelum berangkat harus karantina 1 hari di Indonesia. Itu juga sudah harus ada swab, PCR dan lain sebagainya, persyaratan itu. Nanti berangkat sampai di Mekah atau di Madinah itu harus dikarantina lagi 3 hari. Ya, 3 hari, hari pertama, hari kedua nanti di swab lagi di sana. Habis itu kalau orang yang positif terpapar, maka dia harus dikarantina lagi di sana. Di kamar-kamar yang disediakan oleh pemerintah sana. Kemudian yang sehat itu nggak seenak kayak kita waktu berangkat haji gitu ya. Ini dari sisi kami orang yang sering berangkat gitu. Jadi kalau orang yang sering berangkat dengan diatur kayak begitu di Ka'bah, kalau di Madinah oke, masih bisa untuk sholat di Masjid Nabawi itu masih agak lengang. Ziarahnya juga terakhir sudah mulai dibuka. Tapi kalau di Masjidil Haram, coba, ya bisa kita sholat di pelataran tuh bisa. Untuk mencapai tempat tawafnya aja itu dikasih waktu, untuk umroh itu dikasih waktu 2,5 jam, bayangin. Nikmatnya dari mana gitu. Ya, ini kalau dari sisi kami orang-orang yang sering berangkat haji. Jadi dengan ngelihat peraturan kayak begitu aja, dijamin semua para pembimbing haji itu sudah mengeluh bahwasannya feel untuk merasakan kita ada di tanah haram, membimbing jamaah itu semakin berkurang dengan adanya peraturan. Harus tawaf itu harus berjarak 2 meter dan putaran kelilingannya itu juga harus diatur oleh petugas-petugas sana. Pada saat selesai tawaf, kita nggak bisa seperti dulu bermunajat dengan khusyuk, dengan enaknya. Habis tawaf, kita udah nggak boleh lagi sholat sunnah tawaf di pelataran Masjidil Haram, kecuali orang-orang yang menepati jam waktu sholat.
Waktu sholat dia selesai tawaf, boleh dia di situ duduk melakukan sholat sunnah tawaf dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak menepati waktu itu, misal malam habis isya mulai umrohnya, begitu habis tawaf benar-benar nggak boleh nggak boleh berada di kawasan area tawaf. Sholat sunnah tawafnya di atas dan lain sebagainya, sa'inya juga diawasi. Nah, begitu hebatnya peraturan ini, begitu. Itu umroh itu. Nggak kebayang saya kalau haji, dari mulai datang terus di Arafahnya, di Minanya dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat, itu sudah tidak nyaman sekali. Itu dari sisi kami, sekali lagi orang-orang yang sudah pernah berangkat haji dan sering melakukan atau berangkat haji. Tapi memang ada juga dari masyarakat yang mengatakan demikian, bahwasanya ya ada orang yang kebelet pengen ke sana gitu ya. Ada yang udah nggak tahan lagi kekangenannya sama Ka'bah, sama ziarah Nabi. Ada yang kayak begitu. Ada orang yang sudah berpikir tentang usia. Kalau dipending-pending terus berpikirnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau dipending terus sampai kapan ini dipending terus, itu kita nggak tahu. Makanya terus ada yang nanya, pemerintah ini zalim dan lain sebagainya karena membatalkan. Oh, enggak begitu. Atau ada yang nanya juga apakah pahala hajinya dapat atau belum. Itu orang kalau udah sampai mati, meninggal dunia orangnya belum sampai berangkat haji, dia nggak dapat pahala haji. Oh Allah, nggak begitu. Yang benar, orang yang sudah daftar berarti dia sudah punya niatan untuk berangkat haji. Rasulullah dalam hadisnya banyak sekali. Orang niat saja gitu ya, orang niat saja itu sudah dikasih pahalanya tuh. Kita mau niat berbuat kebaikan sudah dikasih pahalanya. Berbeda dengan orang yang berbuat keburukan. Orang pengen berbuat buruk belum dicatat sampai orang itu melakukan keburukannya, baru dicatat satu. Berbeda dengan orang yang berbuat kebaikan. Pengen berbuat baik aja, niat itu sudah dicatat bahwasannya dia sudah melakukan kebaikan tersebut satu. Dan ketika kebaikan itu dilakukan, maka itu akan berubah atau dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk hal ini berangkat pembatalan ini adalah keputusan yang bijak dari pemerintah, meskipun pada akhirnya didukung gitu ya, didukung oleh pemerintah Saudi yang memang tidak memberikan kuota kepada seluruh negara manapun, hanya mengkhususkan kepada penduduknya dan orang-orang yang dibilang ekspatriat atau orang-orang mukimin yang tinggal di sana, orang luar yang tinggal di sana. Itu pun saya yakin prosesnya sangat ketat karena harus ada tasreh atau izin untuk berangkat hajinya, dan itu pasti ada proses untuk mendapatkan tasreh tersebut atau izin tersebut, permit tersebut. Nah, jangan lagi sekarang ini digembar-gemborkan tentang ada meme yang bikin kita ini nggak enak gitu ngelihatnya. Kalau dulu ada sinetron tukang bubur naik haji, sekarang ada sinetron satu negara nggak berangkat haji. Udahlah, semuanya tidak berangkat. Yang dikabarkan Malaysia dapat tambahan kuota 10.000, mana ada? Enggak, ternyata semuanya udah nggak ada. Dah, pesan kiai saya dari orang tua saya, Abah Mu'ad, itu beliau mengatakan sabar. Ini udah nggak ada lagi yang harus kita lakukan. Fasabrun jamil, sabar itu adalah indah. Jangan khawatir orang-orang yang sudah mendaftarkan uangnya di pemerintah untuk mendaftarkan haji. Saya yakin itu sudah menjadi sebuah niatan orang yang sudah diaplikasikan dengan perbuatan. Artinya sudah, kalaupun dia tidak sempat menunaikan ibadah haji, dia sudah mendapatkan pahala hajinya. Apalagi nanti kalau misalnya ada kesempatan, sabar sambil berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita akan nggak seperti normal dulu, paling nggak bisa melakukan ibadah haji bersama jamaah semuanya. Orang-orang juga bisa melakukan jamaah haji, berhaji sedikit demi sedikit. Insya Allah itu akan lebih baik dalam kondisi yang enak, di tempat yang di sana juga disediakan dengan peraturan yang enak, tidak sampai kayak ketat-ketat yang akhirnya menghilangkan nilai atau ruh daripada ibadah haji tersebut. Kalau umroh itu setelah dari sana, sebelum mau pulang juga nanti di swab, begitu sampai di Indonesia itu dikarantina lagi 5 hari, dan itu biaya dari diri sendiri, bukan dari pemerintah. Hotel yang ada di sekitar bandara itu memang dikhususkan untuk itu. Jadi 5 hari setelah pulang tuh ada setelah pulang sampai di bandara nggak boleh ada petugasnya, itu nanti disuruh karantina selama 5 hari. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ayo akhirnya kita harus sama-sama doa
berdoa kepada Allah, minta sama Allah yang menguasai seluruh alam ini, yang menguasai penyakit-penyakit balak dan lain sebagainya, untuk mengangkat wabah ini dan kita kembali normal, insya Allah dengan keadaan yang sehat, yang baik, yang sempurna dalam menjalankan ibadah haji. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.